Ternyata waktu begitu cepat bergulir, 6 tahun sudah berlalu. Setelah perceraiannya dengan Sita, Dani langsung mendaftarkan pernikahannya ke Kua. Mauren begitu senang karena cita-citanya menjadi Nyonya Dani Atmaja akhirnya terkabul dan menyingkirkan Sita juga terlaksana. Mauren begitu posesif terhadap Dani semenjak menikah walau pernikahan mereka masih siri saat itu. Bahkan Mauren sama sekali tidak mengizinkan Dani melihat anaknya saat Sita melahirkan. Dan entah kenapa Dani begitu patuh dengan setiap permintaan Mauren. Selama 6 tahun menikah dengan Mauren, Dani tidak pernah merasakan kebahagiaan. Setiap hari hanya diisi dengan pertengkaran. Mauren selalu posesif dan cemburu yang berlebihan. Setiap Dani meeting dengan klien perempuan, Mauren pasti curiga, itu membuat Dani jengah. Dulu Sita tidak seperti itu yang selalu dalam pikiran Dani. Mauren juga tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Untuk sekedar menyiapkan pakaian ganti saja Mauren tidak mau, apalagi memasak ia sama sekali tidak mau. "Ren, bisakah kau membuatkan aku kopi? Banyak sekali pekerjaan yang harus aku selesaikan. Aku butuh kopi agar mataku tetap segar," pinta Dani kepada Mauren. "Minta sama Susi aja. Biasanya juga Susi yang membuatkanmu kopi." "Aku tidak bisa," jawab Mauren sambil memoles kukunya. "Ya sudah, bisakah kau buatkan aku camilan?" Dani kembali meminta Mauren untuk melakukan sesuatu untuknya. "Minta sama Susi aja sekalian, kan bisa? Biasanya juga dia kok." Mauren masih enggan bahkan tidak menatap suaminya sama sekali. "Ren, sebenarnya istriku itu kamu apa Susi? Kenapa semua kebutuhanku Susi yang menyiapkannya? Dan kamu tahu aku tidak bisa melakukan itu. Lagian aku istrimu bukan babumu. Terus untuk apa Susi digaji kalau untuk tidak melakukan pekerjaannya?" "Ya Allah Mauren, kita menikah sudah 6 tahun Ren, 6 tahun dan alasanmu selalu sama. Tidak bisa melakukannya. Apakah kamu ini keledai yang tidak bisa belajar? Sudah dan cukup. Nggak usah sok-sokan nyebut kamu. Selalu itu saja yang kau ributkan. Ada pembantu juga, kenapa aku harus repot? Ren, dulu Sita meskipun ada pembantu dia tetap memasak untukku, menyiapkan semua keperluanku. Tidak sepertimu ini tidak ada perhatiannya dengan suami. Sita, selalu dia yang kamu sebut. Kamu selalu membandingkan aku dengannya. Dan aku jauh lebih baik dan cantik daripada dia. Dia bisa melakukan semua itu karena memang jiwanya jiwa babu. Cukup, asal kamu tahu Ren, kamu tidak lebih baik daripada Sita dan kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak sedikit pun." Dani kesal sampai ke ubun-ubun, ia pun kemudian pergi keluar. Sungguh ia sangat tidak betah berada di rumah. Dani berharap pernikahannya dengan Mauren akan menjadi pernikahan yang membahagiakan, tapi ternyata semua itu hanya sebatas khayalannya. Mauren berubah saat mereka mendapatkan buku nikah. Saat belum resmi secara negara, Mauren selalu bersikap lembut, mengantar dan menyapa Dani saat berangkat dan pulang kerja, selalu menunggu Dani saat makan malam, bahkan ia akan memijat Dani jika Dani mengeluh lelah. Namun semuanya hilang setelah mereka menikah resmi secara negara. Mauren mulai memperlihatkan wujud aslinya. Dia gemar berbelanja bahkan mempunyai geng sosialita, tidak peduli tentang keperluan Dani. Mauren akan makan malam lebih dulu jika Dani pulang telat sedikit saja. Dia pun selalu tidur lebih dulu dan bangun siang sehingga tidak pernah menyiapkan baju kerja Dani. Dan yang paling membuat jengah yakni Mauren selalu cemburu dengan rekan kerja Dani yang perempuan. "An, kamu tolong kesini. Aku di Star Club." Dani menelpon sang asisten, Anton. "Ya Tuan. Saya akan segera ke sana." Anton yang baru saja akan mengganti bajunya dengan piyama puurung.
Ia meletakkan kembali pijamannya ke atas kasur lalu menyambar jaket dan kunci mobil kemudian dengan cepat melesat ke Star Club. Heh, pasti ribut lagi. Dan selalu aku yang kena getahnya. Apes, ucap Anton sambil mengemudi. Sampai di Star Club Anton melihat Dani udah banyak minum gelas B*R. Tampak beberapa wanita mendekatinya tapi semuanya ditepis oleh Dani, bahkan ia memaki-maki wanita itu. Pergi, ngapain kesini? Dasar jaleng, murah *N. Anton yang melihat pemandangan itu sudah tidak terkejut. Selama 2 tahun terakhir ini Dani sering pergi ke klub. Hal itu biasanya dilakukan setelah bertengkar dengan Mauren. Anton mendekati tuannya dan duduk di samping tuannya itu. Kau sudah datang An, sini temani aku minum. Tidak tuan, terima kasih, saya nanti harus mengemudi. Hah? Apakah ini karma buatku ya An, karena dulu nyelingkuhin Sita, sekarang istriku itu nggak ada bakti-baktinya sama suami. Kerjanya cuma dandan, belanja, terus kumpul-kumpul sama gengnya. Diminta buat punya anak katanya belum siap, takut badannya jelek, hadiu emang aku nikahin model. Kalau model mah pantes ngomong gitu, karir lah ini ibu rumah tangga kok. Anton diam saja mendengar keluh kesah Dani, pasalnya bukan hanya sekali 2 kali saja dia seperti itu tapi setiap kali minum pasti begitu, jadi Anton sudah hafal. Anton. Iya tuan. Kamu kok diem aja? Nggak asik tau. Iya An, gimana ayah kabar Sita dan anakku, hahaha, apakah aku berhak memanggilnya dengan sebutan anakku sedangkan aku nggak pernah sekalipun menanyakan keadaannya. Bahkan dia lahir aja aku nggak tahu. Anakku laki atau perempuan ya An? Kalau perempuan pasti cantik seperti Sita dan kalau laki aku harap dia juga seperti Sita. Anton lagi-lagi hanya mendengarkan saja, ia sama sekali tidak ada niat untuk menanggapi ucapan tuannya itu. Namun Anton mendengus melihat tuannya yang bicara panjang lebar hanya saat dia mabuk saja. Melihat Dani sudah ambruk di meja, Anton pun membayar dana menggendong Dani untuk mengantarkan pulang. Tapi kali ini dia akan mengantarkan Dani ke rumah orang tuanya. Setelah berkendara 1 jam Anton pun sampai di rumah orang tua Dani. Ia mengeluarkan Dani dari mobil dan memapahnya. Tok, tok, tok. Anton mengetuk pintu rumah Wira. Beruntung Wira tadi terbangun jadi langsung membukakan pintu. Anton, Dani. Wira terkejut melihat kondisi putranya itu. Sebenarnya ada An. Begini Tuan Besar. Tuan Dani selama 2 tahun terakhir ini sering pergi ke klub jika habis bertengkar dengan Nyonya Mauren. Selama ini saya selalu membawa ke rumah lama jika Tuan Dani mabuk. Tapi kali ini saya lancang membawa pulang ke rumah Tuan Besar, saya rasa Tuan Besar harus tahu kondisi Tuan Dani yang sebenarnya. Baik, terima kasih An, sudah menjaga Dani. Pulanglah istirahat. Besok biar kutanya sendiri kepada Dani. Baik Tuan, saya permisi. Wira pun mengangguk lalu pandangannya beralih ke putra semata wayangnya Iyu. Mungkin ini balasan dari Allah untukmu Dan, ucap Wira lirih. Ia pun menaikkan kaki Dani ke Siva agar lebih nyaman tidurnya. Ia juga memberikan Dani selimut tapi Wira tidak memindahkan ke kamar, biar di sofa saja, pikirnya. Dani mengerjapkan matanya berkali-kali, menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam penglihatannya itu. Dia bangun dari tidurnya sambil memijat kepalanya. Pau! Dani meringis merasakan pusing di kepalanya. Sepertinya semalam aku minum terlalu banyak. Tapi ini bukan rumah lama. Ini seperti... Gumamnya. Sudah bangun kamu Dan. Ucap laki-laki tua yang tidak lain adalah ayahnya. Papa. Sial, Anton pasti yang membawaku ke sini, umpat Dani dalam hati. Duduklah. Ucap Wira dingin. Ini minumlah, selagi masih hangat. Laila datang dari arah dapur dan mengulurkan teh panas. Dani pun menerimanya lalu meminumnya. Gluk, gluk, gluk. Tenggorokannya terasa lebih nyaman. Baiklah, bisakah kita berbicara sekarang? Wira sudah tidak sabar ingin menginterogasi anak lelakinya itu. Mam Asterius, abis sudah aku kali ini, Anton awas saja kamu. Akan kuberi pelajaran kau nanti setelah aku bisa keluar dari sini, rutuk Dani dalam hatinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Anton bilang kamu sering mabuk-mabukan di klub, apa kamu juga main-main dengan wanita di sana Dan? Wira mulai bertanya. Astaga Pak, enggak. Dani nggak main-main dengan wanita-wanita jal Asterius seperti mereka. Dani menganga mendengar pertanyaan sang ayah. Halah, apa kamu lupa kamu juga menikahi wanita jaleng? Laila ikut menimpali.
Mauren bukan wanita seperti itu. Bukan seperti itu. Lantas seperti apa? Wanita yang tega merebut suami orang, wanita yang dengan terang-terangan memberikan tubuhnya pada pria yang dia tahu sudah beristri. Apa bedanya dia dengan wanita M. Asteris Rahan yang menjual tubuhnya? Laila geram. Dani masih saja membela wanita itu. Wira meraih tangan istrinya dan mengusapnya untuk meredakan murka sang istri. Tenang, nanti hipertensi kumat. Laila mengambil nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Ia lalu menyandarkan tubuhnya di sofa agar lebih bisa menetralkan emosinya. Apa yang terjadi pada rumah tanggamu Dan? Selama menikah dengan Sita dulu kamu tidak pernah pergi ke klub apalagi sampai mabuk. Aku capek menanggapi Mauren. Dia tidak pernah bisa berubah. Sukanya hanya senang-senang, bahkan kadang dia tidak pernah menganggapku sebagai suaminya, ia hanya menganggapku sebagai mesin uangnya. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak berhak ikut campur dalam urusan rumah tanggamu. Meskipun kami awalnya tidak menyetujui menikahi wanita itu tapi akhirnya kami ikhlas. Itu sudah jadi pilihanmu, maka bertanggung jawablah. Berubah atau tidaknya Mauren itu semua tergantung kepadamu sebagai kepala rumah tangga. Wira berucap bijak. Semenjak Dani menikahi Mauren, Wira dan Laila memang tidak pernah lagi mengetahui kehidupan pribadi putranya itu, lebih tepatnya tidak mau tahu. Wira dan Laila sudah terlanjur kecewa dengan sikap Dani. Mereka juga tidak menghadiri pernikahan Dani, bahkan ancaman Wira yang dulu pun benar-benar dilakukan, yakni Wira menyuruh Dani meninggalkan rumah yang sebelumnya ia berikan kepada Dani sebagai hadiah pernikahannya dengan Sita. Mungkin yang Papa katakan kepadaku dulu beberapa tahun silam benar, aku sangat menyesal telah menceraikan Sita. Ucap Dani lesu. Nasi sudah jadi bubur. Bagaimana kabar Sita dan anakku sekarang? Bukan, anak Sita maksudku. Aku tidak pantas menyebutnya sebagai anakku. Aku tahu sampai sekarang Papa masih berhubungan dengan Sita. Mereka baik-baik saja. Putramu juga, dia luar biasa. Putraku, ternyata anakku laki-laki. Dani tertunduk, air matanya meleleh tanpa permisi. Rasa bersalah memenuhi hatinya mengingat perbuatannya dulu kepada Sita dan calon anaknya. Laila mendekati Dadi memeluk putranya itu dari samping dan mengusap punggung putranya itu, penyesalan itu selalu di belakang Dan. Jika kamu ingin menebus kesalahanmu maka minta maaflah kepada Sita dan putramu dan berikan nafkah karena Kai adalah tanggung jawabmu. Kai. Ya, nama putramu adalah Kai. Ya Allah, betapa buruknya aku, betapa bajingannya aku, sampai jenis kelamin anakku pun aku nggak tahu, sampai namanya pun sama sekali aku nggak mengetahui. Pak, apakah aku masih bisa dimaafkan? Allah Maha memaafkan kepada hambanya yang mau bertaubat. Ucap Wira. Wira dan Laila yang melihat Dani begitu merasa bersalah ikut haru. Mereka membiarkan Dani yang tergugu sendiri di sofa ruang tamu itu. Di dalam kamar Kai membuka perangkat komputernya, tangannya lincah menari di atas keyboard mencari data pribadi mengenai Rama. JD Call. Ucap Kai pelan. CEO JD Call, keturunan darah biru, single, orang tua masih ada, punya adik perempuan. Suka traveling bersama ketiga temannya yang juga bukan orang sembarangan. CEO William Diamond, CEO RS Textile Industry, dan cucu pemilik DCC. Tapi sepertinya yang namanya Arjuna Reksa Dewantara tidak sesederhana itu. Gumamnya. Kai kembali menggerakkan jarinya untuk bisa mencari lebih dalam lagi. Ia mencoba membobol salah satu server di mana data mengenai Arjuna yang ia tahu adalah sahabat dari Rama itu berada dan lebih lengkap. Bingo, dapat. Memang bukan orang yang sederhana. Apakah Uncle tahu kalau sahabatnya itu juga pemilik saham di JD Group? Sangat menarik, orang yang pintar berkamuflase. Kai tersenyum puas. Kai, kamu sedang apa nak? Ayo makan siang. Tiba-tiba Sita membuka pintu kamar Kai. Ia pun buru-buru mematikan komputernya. Mom, bisa tidak kalau masuk kamar ketuk dulu? Ucap Kai ambil memanyunkan bibirnya, Hufet hampir saja, batin Kai. Sorry baby. Mommy lupa. Oh ya Kai, jangan terlalu sering main game. Nanti matanya rusak. Yes mom. Mereka berdua melangkah menuju meja makan, beberapa makanan sudah tersaji di atas meja. Bisurti juga sudah menunggu ibu dan anak itu di sana. Sita dengan sigap menaruh nasi di piring Kai, lalu menanyakan mau makan lauk apa. Kai menunjuk beberapa di antara lauk yang tersaji. Baby, jangan lupa berdoa. Ups, sorry mom, I'm forget. Ketika hendak menyuapkan nasi ke mulut tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketuk. Sita kembali menaruh sendoknya dan bangkit dari duduknya. Ibu dan Kai lanjut makan aja, biar Sita yang buka.
Sita berjalan menuju pintu depan rumah mereka. Assalamualaikum. Sita membuka pintu dan menjawab salam, Waalaikumsalam. Mas Rama. Mari masuk sekalian, ajak Mas Roni juga. Kebetulan kita lagi makan siang, sekalian ikut makan siang aja yuk. Roni yang masih di dalam mobil tersenyum senang mendapat ajakan dari Sita, tapi belum juga ia mau keluar mobil sudah ditahan oleh Rama. Roni sudah kenyang, dia baru saja makan, iya kan Ron? Ucap Rama sambil memberi kode kedipan mata kepada Roni. Iya Bu Sita. Saya masih kenyang. Saya di sini saja. Ucap Roni lesu. Sialan bos Rama, baru mau dapat makan gratis udah dihalau aja, belum apa-apa udah cemburuan aja, batin Roni. Oh gitu. Ya udah. Mari Mas Rama. Rama mengekor Sita ke ruang makan, Kai yang melihat Rama berkunjung merasa sangat senang. Bahkan ia turun dari kursinya untuk menghampiri Rama dan mencium tangan Rama. Rama tersentak mendapat perlakuan yang begitu manis dari Kai. Rama pun membalas Kai dengan memeluk bocah kecil itu lalu menggendongnya ke meja makan. Kai, lanjutkan makanmu, ucap Sita. Yes Mom, Uncle makan bareng yuk. Mom tolong ambilkan Uncle Rama sekalian ya, biar Kai bisa makan bareng dengan Uncle. Sita terkejut mendengar perkataan putranya itu. Ia pun mengambilkan nasi untuk Rama dengan rasa canggung yang luar biasa. Namun tidak bagi Rama, Rama malah tersenyum lebar. Mas Rama mau lauk apa? Ayam goreng sama tumis kangkung aja. Sita mengangguk, mengambilkan lauk dan sayur yang dimau Rama lalu memberikannya. Terima kasih. Ya Allah, begini rasanya dilayani istri, enak juga. Istri, belum, calon istri tepatnya, gumam Rama dalam hati. Rama kembali ke hotel dengan wajah berbinar karena baru saja makan siang bersama Sita dan Kai. Ia mengingat bagaimana Sita mengambilkan makanan untuknya, dan Kai yang tengah makan duduk di sampingnya, sungguh sebuah pemandangan indah yang ia inginkan. Menjadikan Sita istrinya dan menjadi ayah untuk Kai. Sebenarnya Rama sudah jatuh cinta kepada Sita saat menolong Sita melahirkan, namun tiba-tiba Sita menghilang. Kabar yang ia dapat dari perusahaan Sita pindah ke kantor cabang di kota K, namun Rama juga tidak mencarinya ke sana. Rama masih belum yakin akan perasaannya, ia masih beranggapan bahwa itu adalah rasa empati semata. Tetapi lambat laun Rama menyadari ada hal yang berbeda. Itu bukan sekedar empati, tapi itu cinta dan sayang. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Sita. Apakah Sita sudah menikah lagi atau sudah memiliki kekasih, dan Rama bisa bernafas lega karena Sita selalu menolak setiap ada pria yang ingin mendekat. Dan baru setelah ia menjadi CEO dari JD Group dia berani untuk mengejar Sita. Hari ini adalah hari terakhir sebelum pulang ke kota J. Rasanya ia tidak mau pergi dari kota itu setelah bertemu dengan Sita dan si kecil menggemaskan Kai. Ron, aku males banget mau balik ke kota J, keluh Rama. Halah, bilang aja karena mau lebih lama deket-deket dengan Bu Sita kan. Hahaha, tahu aja kamu Ron. Aku sangat menyukai si kecil Kai. Dia anak yang pintar Ron. Bos, bentar, bos kan sekarang CEO JD Group kan? Iya terus kenapa? Gak usah bingung, tinggal dipindah aja Bu Sitanya ke JD Call Pusat atau di JD Advertising kan beres. Bener juga kau Ron, kau memang andalanku. Roni tersenyum puas mendengar penuturan bosnya. Malam ini Rama bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun begitu Rama tidak akan serta-merta menarik Sita ke kota J. Rama akan mengevaluasi dulu apakah staf legal di kantor J memang kurang atau tidak. Jika memang tidak ada yang kurang maka Rama pun tidak akan menarik Sita. Rama tidak akan semena-mena dalam urusan pekerjaan. Rama akan bertindak profesional, dia tidak akan menggunakan alasan pekerjaan untuk kepentingan pribadinya. Weekend yang menyenangkan karena Sita bisa berada di rumah dengan Kai seharian. Waktu Sita untuk Kai memanglah tidak seperti ibu-ibu kebanyakan. Dia harus bekerja sehingga tidak selalu bisa menemani Kai. Meskipun Sita selalu mendapat kiriman uang dari opanya Kai, tapi Sita tidak pernah mempergunakan uang itu. Ia menabungnya atas nama Kai agar bisa digunakan untuk kuliah Kai nanti. Tok tok tok, baby apakah Mommy boleh masuk? Sita mengetuk pintu kamar Kai. Yes Mom, masuk aja tidak dikunci. Kai memasukkan tabletnya ke dalam laci nakas samping tempat tidurnya. What are you doing baby? Nothing Mom, ada apa Mommy ke kamar Kai? Tidak ada apa-apa Mom, hanya rindu saja dengan Kai, bolehkan Mommy tidur di sini? Korse, come here Mom. Kai menepuk kasur meminta Sita untuk mendekat. Ya Allah, sayangnya Mommy sudah besar ternyata. Sita memeluk dan mencium Kai.
Sungguh Kai geli, tapi dia membiarkan sang Momi melakukannya. Dia tahu betul saat ini mominya sedang tidak baik-baik saja. Are you okay, Mom? Sita mendengus mendengar pertanyaan putranya itu. Anak ini memang benar-benar, dia tahu betul aku sedang gelisah, batin Sita. Begini, tadi Opa telepon Momi. Sita berhenti untuk mengambil nafas lalu melanjutkan perkataannya, Opa minta kita berkunjung ke kota J. Oma kangen sama Kai, tapi Oma nggak bisa kesini karena Oma lagi sakit. Kai terdiam sebentar, ia tampak sedang mempertimbangkan sesuatu. Kai sih oke-oke saja. Tapi apakah Mom sudah siap kalau tiba-tiba bertemu dengan Dedi? Dek, tiba-tiba jantung Sita berdenyut hebat. Ia tidak menyangka Kai mengkhawatirkan dirinya. Ya, selama ini dia memang menghindari Dani. Ia mengajukan diri untuk menempati cabang di kota K juga salah satu alasannya agar tidak bisa bertemu dengan Dani. Kalau Mom sudah siap sih aku oke-oke aja. Lagian lambat laun kita pasti akan bertemu dengan Dedi kan. Mom, meskipun aku tidak pernah melihat dan mengenal dediku tapi bagaimanapun dia adalah orang tuaku juga. Tapi semua terserah Momi. Aku tidak akan meminta Momi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati Momi. Bocah 6 tahun itu sungguh membuat Sita tidak bisa berkata-kata. Ia hanya diam dan meraih tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Dadanya terasa sesak dan hatinya begitu sakit mengingat perlakuan mantan suaminya itu. Dani bahkan tidak tahu anaknya lahir perempuan atau laki-laki, siapa nama anaknya, bagaimana saat lahir normal apa tidak. Bahkan selama 6 tahun ini tidak pernah sekalipun ia mencari keberadaan anaknya bahkan untuk menanyakan kabar juga tidak. Sita tidak pernah mengharapkan Dani kembali tapi seperti yang diucapkan Kai tadi, bagaimanapun Kai adalah anak Dani dan itu tidak terbantahkan. Hati kecilnya sering bertanya apakah Dani memang tidak mengharapkan anaknya. Tanpa sadar Sita sudah tertidur, ia larut dalam pikirannya dan kesedihannya. Bahkan air matanya nampak merembes di pipinya. Kai yang masih terjaga menghapus air mata mominya dan membenarkan posisi kepala sang momi agar lebih nyaman. Kai turun dari tempat tidurnya lalu menuju meja belajarnya untuk mengambil ponsel miliknya dan menghubungi nomor opanya. Halo, assalamualaikum. Opa, iya, maaf, sepertinya kami belum bisa ke sana. Iya. Pas sekali Kai sedang ada ujian. Salam buat Oma ya. Segera lekas sembuh. Iya, wassalamualaikum. Untuk sementara memang sebaiknya begini dulu saja. Awas kau Dani Atmaja, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti momiku lagi. Lihat saja aku akan tunjukkan kepadamu siapa sejatinya wanita yang telah kau nikahi itu. Wanita yang menghancurkan kebahagiaan momiku. Kai bermonolog, tangan mungilnya kembali menari-nari lincah di atas keyboard komputer miliknya. Sebenarnya Kai sudah meretas CCTV di rumah Dani selama setahun ini. Kai selalu memantau rumah dedinya itu. Ia bahkan tahu apa saja aktivitas penghuni rumah tersebut. Kai selalu melihat wanita yang tidak lain adalah istri dedinya itu selalu pergi setelah dedinya berangkat ke kantor, dan dia akan pulang sebelum dedinya kembali dari kantor. Namun ada hal yang lebih mengejutkan terjadi di sana. Itu akan jadi kado istimewa dari Kai untuk dedinya. Sebenarnya jika Kai mau dia bisa membuat sistem di perusahaan Dani down, atau bahkan mengobrak-abriknya dan akhirnya akan terjadi kebangkrutan. Namun Kai tidak mau menjadi orang jahat, Allah saja maha memaafkan maka kita sebagai manusia juga harus memaafkan. Tapi memberi sedikit pelajaran bukanlah hal yang buruk bukan, dan Kai akan melakukan itu. Rencana ini sudah dari jauh-jauh hari dipersiapkan oleh Kai dan seminggu lagi akan diadakan acara besar yakni ulang tahun pernikahan Tuan Dani Atmaja dan istrinya. Kai akan memberikan kado terindah itu untuk sang dedi dan istrinya. Tunggu saja Dat, kau pasti akan menyukai kado istimewa dari anakmu yang tidak pernah kau ketahui ini. Ucap Kai sambil tersenyum devil.